Terangin udah. Dah. Tuh, keluar. Dah. Iya. Udah diterangin tadi sama apa? Emang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Cibitung, yakni Bapak Endang Misbah Kurniawan SPD MM, Bapak Ibu guru yang saya hormati bersama jajaran staf pengajar di lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Cibitung, para dewan juri yang arif dan bijaksana, serta teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya takkan pernah terukur, supaya kita bisa bahagia di dunia sampai di alam kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best and leader of leader, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammadin, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang, yakni adilul Islam. Hadirin rahimakumullah, mantan Presiden Jerman Christian Wolff ketika berkunjung ke Indonesia pada tahun 2011 pernah berkata, "Kami terkesan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sebuah negara demokrasi dengan berbagai suku dan agama bisa hidup bersama dalam kebebasan memilih agama dan bebas berpendapat." Namun sayang hadirin, kekaguman dunia internasional kini tinggal kenangan, sebab perbedaan suku, bahasa, adat, dan istiadat kini sering menjadi pemicu dan pemaju terjadinya fanatisme peta, persaingan tidak sehat, perselisihan, bahkan perpecahan yang mengikis habis nilai toleran. Betul hadirin? Hadirin teman-temanku sekalian, perkenalkan nama saya Salsa Febri Hasanah, dan perkenankanlah saya untuk menyampaikan kultum pada hari ini yang berjudul Menjaga Toleransi dalam lingkup keberagaman berlandaskan Al-Quran. Sebagai rujukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika la Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'd.
Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Cibitung, yakni Bapak Endang Misbah Kurniawan SPD MM, Bapak Ibu Guru yang saya hormati bersama staf pengajar di lingkungan Sekolah SMA Negeri 2 Cibitung, para dewan juri yang arif dan bijaksana, serta teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak akan pernah terukur, supaya kita bisa bahagia di dunia sampai di alam kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of leader, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammadin, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang, yakni adilul Islam. Hadirin rahimakumullah, mantan Presiden Jerman Christian Wolff ketika berkunjung ke Indonesia pada tahun 2011 pernah berkata, "Kami terkesan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sebuah negara demokrasi dengan berbagai suku dan agama bisa hidup bersama dalam kebebasan memilih agama dan bebas berpendapat." Namun sayang hadirin, kekaguman dunia internasional kini tinggal kenangan, sebab perbedaan suku, bahasa, adat, dan istiadat kini sering menjadi pemicu dan pemacu terjadinya fanatisme peta, persaingan tidak sehat, perselisihan, bahkan perpecahan yang mengikis habis nilai toleran. Betul hadirin? Hadirin teman-temanku sekalian, perkenalkanlah nama saya Salsa Febri Hasanah, dan perkenankanlah saya untuk menyampaikan kultum pada hari ini yang berjudul Menjaga Toleransi dalam Lingkup Keberagaman Berlandaskan Al-Quran. Sebagai rujukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi wa min ayat ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, warna kulitmu, dan sebagai rujukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil 'alamin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya Fi Dhilalil Quran ayat 139 jilid 9 menjelaskan kandungan ayat tadi. Adapun penciptaan manusia dengan berbagai macam bahasa dan warna kulit memiliki korelasi dengan penciptaan langit dan bumi yang mengagumkan ini. Dan di antara bukit palet yang bersifat praktis, bagaimanakah Rasulullah SAW dan juga Al-Quran menghargai perbedaan? Adalah dengan adanya variasi bacaan di dalam Al-Quran yang kita kenal. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek bahasa, sehingga hadirin tidak pantas seseorang merasa bangga, tidak pantas seseorang merasa paling sempurna, tidak pantas sesama muslim diadu domba, tidak pantas seseorang merasa tinggi derajatnya, bahkan tidak pantas
sesama kita saling menghina. Sepakat? Saudaraku sekalian, coba kita bayangkan derita rakyat Suriah dan Yaman, betapa hari-hari dilewati dengan suasana mencekam, keluarga mati terbunuh, dan kerabat dekat dibantai habis-habisan, hingga bangunan sekolah pun hancur diporak-porandakan. Jangankan berpikir tentang masa depan, besok masih hidup pun sudah menjadi sebuah kenikmatan. Saudaraku sekalian, timbul pertanyaan, apakah hal yang harus kita lakukan untuk menjaga keberagaman? Apakah hal yang harus kita lakukan untuk merawat keberagaman yang ada di Indonesia ini? Gus Dur, seorang tokoh muslim Indonesia, pernah memberikan solusi kepada kita, yaitu yang pertama, saling menjaga persatuan dan kesatuan di negara kita. Yang kedua, membudayakan bermusyawarah. Dan yang ketiga, memperjuangkan keadilan. Dengan menerapkan nilai-nilai tadi merupakan bukti rasa cinta kita terhadap tanah air. Sebab hubbul watan minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Hadirin yang dirahmati Allah, dari uraian tadi dapat saya tarik kesimpulan, yaitu yang pertama, kita manusia, kita diciptakan dengan berbagai macam perbedaan hanya untuk saling toleransi. Yang kedua, kita haruslah selalu berpegang teguh pada ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang cara menumbuhkan rasa nasionalisme. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, sebelum saya menutup kultum saya, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pesan. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya. Pentingkan introspeksi, bukan interpretasi. Mawas diri, bukan harga diri. Toleransi, bukan arogansi. Amanah, bukan amarah. Dan meminta maaf, bukan meminta perhatian. Akhir kata, sampailah kultum saya pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, maka apa yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu saya meminta maaf, dan hanya kepada Allah lah saya mohon ampun. Semoga salawat beserta salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga juga para sahabatnya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya pribadi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.